Halo Sobat Hebat, kembali lagi di konten Weekly On Cam dengan saya Rijal Pangestu, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan. Berhubung kali ini masih dalam momen lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Sobat Hebat selalu diberikan semangat yang luar biasa. Karena setelah kita berkumpul dengan sanak saudara, menikmati hari yang fitri, dan pastinya liburan lebaran, kita dihadapkan langsung oleh pekan ujian. Tapi tidak apa-apa, karena kita excellent with morality. Oke, program mingguan kali ini pastinya akan mengabarkan ada apa aja sih di Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Kabar pertama, UNER lantik pengurus Ormawa 2025 wujud kepemimpinan mahasiswa berintegritas. Universitas Airlangga melaksanakan pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Masa Bakti 2025 pada Selasa, 25 Maret 2025. Acara berlangsung di Hall Kantor Manajemen Kampus Mercy UNER. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih MT-AKCA. Dalam kegiatan ini, pengurus baru dari berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif Mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa secara resmi dilantik oleh Rektor UNER. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Muhammad Nasih MT-AKCA menekankan pentingnya tanggung jawab dan komitmen bagi para pengurus Ormawa. Dengan kepengurusan baru ini, harapannya mahasiswa UNER kedepannya dapat semakin aktif, inovatif, dan berkontribusi dalam membangun lingkungan akademik yang unggul serta berdampak bagi masyarakat luas. Berita kedua, Mudik Gratis UNER 2025 wujud nyata kepedulian bagi mahasiswa. UNER melalui Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UNAIR yang berkolaborasi dengan Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Logistik, Keamanan, dan Lingkungan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menggelar program Mudik Gratis UNER 2025. Acara pelepasan peserta mudik berlangsung di halaman kantor manajemen Kampus Mercy pada Kamis 27 Maret 2025. Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Nasih MT-AKCA menekankan bahwa peserta mudik tidak hanya sekedar pulang kampung, namun juga membawa nama baik UNER di daerah masing-masing. Dengan adanya program ini, UNER berharap mahasiswa dapat merayakan Idul Fitri dengan nyaman bersama keluarga, sekaligus tetap membawa nilai-nilai akademik dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Berita ketiga, sambut Idul Fitri 1446 Hijriah, UNER melangsungkan sholat Id di Masjid Ulul Azmi. UNER menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah dengan menggelar sholat Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Sholat Id berlangsung khusyuk dan khidmat di Masjid Ulul Azmi, Kampus Mercy Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih MT-AKCA hadir beserta jajaran pimpinan. Profesor Nasih juga bertindak selaku khotib pada sholat Id kali ini. Jemaah yang hadir bukan hanya dari sivitas akademika UNER, namun juga warga yang ada di sekitar UNER Kampus Mercy. Profesor Dr. Muhammad Nasih MT-AKCA dalam khutbahnya pada sholat Idul Fitri kali ini menyampaikan bahwa Idul Fitri merupakan kemerdekaan dan kebahagiaan bagi umat muslim. Kemerdekaan berarti terbebas dari belenggu dan menjadi pribadi yang baru dan lebih baik. Profesor Nasih juga mengungkapkan bahwa Idul Fitri adalah rasa kebahagiaan bersama. Nah, berita-berita tadi sudah cukup informatif ya, tapi tenang, belum selesai. Karena setelah ini ada yang lebih wow, yaitu kabar bahagia dari Sobat Hebat yang berhasil menorehkan prestasi. Prestasi pertama, gagas aplikasi peduli ekologi, mahasiswa UNER raih juara 1 LKTIA Nasional. Tim mahasiswa UNER kembali mencetak prestasi membanggakan. Mereka berhasil meraih juara 1 pada Lomba Karya Tulis Al-Quran Ramadan di kampus 2025. Kompetisi nasional tersebut merupakan inisiasi dari Universitas Gadjah Mada yang terselenggara pada Jumat 21 Maret 2025. Kompetisi tersebut mengangkat tema reinterpretasi ajaran Al-Quran tentang kesejahteraan dan kemakmuran bersama untuk menghadapi krisis sosial dan ekologis.
mahasiswa UNER menggagas aplikasi peduli ekologi bernama Rutin dengan pendekatan dimensi ekologis. Kali ini, tim terbentuk dari kolaborasi mahasiswa di berbagai fakultas, di antaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ilmu Budaya, yang beranggotakan dari Konita Salma, Eka Novia Aizatul Ulya, dan Rizka Yuliana Putri. Prestasi kedua, gagas aplikasi Krevox, tim FST raih juara 2 kompetisi internasional. Delegasi UNAIR berhasil meraih juara 2 dalam International Business Plan Competition 2025 dengan tema Shaping the Future by Starting Business, Innovate, Lead, and Succeed. Perlombaan ini terselenggara di Universitas Warmadewa, Bali pada Sabtu 22 Maret 2025. Mereka mengusung inovasi berupa aplikasi penyedia jasa konten digital bernama Krevox. Tim ini beranggotakan 3 orang, yakni Ridwan Fadli Saputra, Kemal Ramadan, dan Dimas Respati Wiratama Himawan dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Perlombaan ini diawali dengan pengumpulan proposal sebagai tahap pertama. Kemudian ada pengumuman finalis dan dilanjut dengan final di Universitas Warmadewa, Bali. Prestasi ketiga, dosen FEB UNER terbitkan 5 buku kolaborasi global. Di tengah penurunan literasi masyarakat Indonesia, dunia pendidikan menghadirkan gebrakan baru pada awal semester 2025. Melalui Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, 5 buku hasil kolaborasi dalam dan luar negeri berhasil terbit. Buku-buku ini terdiri dari 3 buku berbahasa Inggris serta buku ajar dan referensi untuk berbagai kebutuhan akademik. Penerbitan 5 buku tersebut bukanlah akhir dari upaya Departemen Manajemen FEB UNAIR dalam menghasilkan karya ilmiah akademik. Beberapa proyek buku lainnya masih dalam proses pengerjaan. Lebih lanjut, Departemen Manajemen akan terus memperkuat peran akademisi dalam membentuk ekosistem keilmuan yang inklusif dan berdampak luas. Prestasi keempat, cerita Monica belajar produksi film hingga ke Eropa. Program pertukaran pelajar menjadi salah satu impian banyak mahasiswa, tidak terkecuali untuk Monica Febriana. Sempat gagal di program Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, mahasiswi Ilmu Komunikasi UNER sekarang berhasil menjadi awardee program Erasmus Traineeship. Selama 5 bulan mengikuti program tersebut, Monica bakal belajar soal media dan produksi film di University of Opel, Polandia. Kini, ia sedang mempersiapkan proyek film dokumenter yang menjadi kewajiban pada program yang ia ikuti. Baginya, program Erasmus Traineeship adalah salah satu program yang wajib mahasiswa coba. Sebab, mahasiswa bisa memperdalam keilmuan yang sudah mereka dapat di kampus bersama ahlinya. Di samping itu, pengalaman multicultural yang kaya juga menjadi pelajaran berharga lainnya. Prestasi kelima, mahasiswa UNER raih juara 3 Lomba Dakwah Skala Nasional. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, Rizky Alfi Zikria, kembali mengharumkan nama Universitas Airlangga dengan meraih juara 3 Lomba Dakwah. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Rohis Al-Jihad, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta dalam ajang Economic Ramadan Festival 1.0. Kompetisi ini berlangsung secara daring pada 1-7 Maret 2025 dan pengumpulan karya pada Sabtu 8 Maret 2025. Rizky menjelaskan bahwa dalam kompetisi ini ia membawakan tema Berani Beda, Remaja Positif di Era Digital. Ia mengangkat isu tren media sosial yang semakin berkembang di kalangan remaja dan mahasiswa. Menurutnya, tidak semua tren membawa dampak positif, sehingga perlu kesadaran untuk memilah dan menciptakan tren kebaikan. Prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa UNER terus menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang, termasuk dalam kompetisi berbasis keagamaan. Prestasi keenam, ikuti pertukaran mahasiswa di NUS, Rian turut berdayakan anak berkebutuhan khusus. Mahasiswa Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin UNER, Muhammad Rian Zulfik, mengikuti program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh National University of Singapore.
Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa tersebut berlangsung pada Kamis 13 Februari 2025 hingga pertengahan Mei 2025 mendatang. Rian bercerita bahwa berbekal dari latar belakang jurusan teknik industri, ia bertekad untuk mencari relasi dan pengalaman sistem belajar di Singapura. Salah satunya yaitu dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa di NUS. Rian menjelaskan bahwa salah satu dari beberapa program yang ia jalani yaitu Proyek Herd Community. Proyek Herd Community merupakan kegiatan yang digagas oleh NUS dengan melibatkan anak-anak dan remaja berkebutuhan khusus. Prestasi ketujuh, FKH UNER satu-satunya Veterinary Science Indonesia di Top 100 QS World University Ranking by Subject. Pencapaian membanggakan kembali UNER dapatkan melalui Fakultas Kedokteran Hewan dan Program Studi Kedokteran Hewan FIKIA. UNER berhasil masuk ke dalam deretan Top 100 QS World University Ranking by Subject 2025. FKH UNER menempati ranking 51 hingga 100 dalam bidang Veterinary Science. FKH UNER menjadi satu-satunya fakultas kedokteran hewan di Indonesia yang meraih pencapaian luar biasa ini. Dekan FKH UNER, Profesor Dr. Mirni Lamid MP, DRH, mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menganggap prestasi ini sebagai kado terindah bagi FKH pada tahun 2025. Tak hanya menjadi nomor 1 di Indonesia, FKH UNER juga telah menembus peringkat 3 besar di Asia. Profesor Mirni menyebut bahwa prestasi ini harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Oke Sobat Hebat, demikian rangkuman informasi dan kabar terkini dari Universitas Airlangga. Kabar selengkapnya bisa kalian baca melalui website Universitas Airlangga di www.uner.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Sobat Hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Airlangga. Semoga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Saya Rijal Pangestu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Weekly On Cam selanjutnya. Salam UNER Hebat!